Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah dongeng untuk orang-orang lemah, sampai hari itu tiba ketika saya tersesat di jalan-jalan asing Roma, dan seorang pria asing menyelamatkan saya dari kegelapan hati saya sendiri. Bayangkan saja, saya, seorang pemuda dari Jakarta yang selalu bangga dengan kemandiriannya, tiba-tiba merasa dunia runtuh saat ponsel mati dan dompet hilang di tengah keramaian turis. Dan dia muncul, dengan senyum yang seperti matahari terbit di Bali, membuat saya mempertanyakan segala keyakinan saya tentang pria dan perasaan terlarang yang selama ini saya kubur dalam-dalam. Hari itu dimulai seperti mimpi buruk. Saya, Arye, berusia 28 tahun, sedang dalam perjalanan bisnis ke Eropa untuk perusahaan ekspor kopi Indonesia. Roma seharusnya menjadi pemberhentian singkat sebelum kembali ke tanah air, tapi nasib berkata lain. Saya keluar dari hotel di pagi hari, berniat menjelajahi Colosseum sendirian, tapi dalam hitungan jam, saya sudah kehilangan arah. Jalanan berliku-liku, bahasa Italia yang asing, dan kerumunan orang yang tak peduli membuat saya panik. Kenapa harus sekarang, gumam saya dalam hati, merasa seperti anak kecil yang tersesat di pasar malam Jakarta. Saya mencoba bertanya jalan, tapi lidah saya kaku, dan tak seorang pun paham bahasa Inggris saya yang belepotan. Tiba-tiba hujan deras turun, membasahi baju saya sampai ke tulang. Saya berlindung di bawah atap sebuah kai kecil, tapi pikiran saya berputar-putar. Apa yang akan dikatakan keluarga jika mereka tahu? Saya yang selalu dianggap kuat, sekarang seperti ini. Rasa malu menyergap, mengingatkan saya pada masa kecil di desa kecil di Jawa, di mana ayah selalu bilang, pria sejati tak pernah menangis. Tapi di sini, jauh dari rumah, air mata hampir jatuh. Itulah saat dia muncul, seorang pria tinggi dengan kulit sawo matang seperti orang Indonesia, mata coklat yang dalam, dan senyum yang hangat. Kamu tersesat, tanyanya dalam bahasa Indonesia murni, membuat saya terkejut. Namanya Ricky, 30 tahun, seorang seniman yang tinggal di Roma selama 5 tahun untuk belajar seni lukis. Dia bilang dia melihat saya dari kejauhan, tampak seperti saudara sebangsa yang butuh bantuan. Aku dari Surabaya, katanya sambil menyodorkan payung. Kami berjalan bersama ke stasiun terdekat, dan dalam perjalanan itu, percakapan mengalir seperti sungai Ciliwung yang tenang. Dia cerita tentang perjuangannya meninggalkan Indonesia untuk mengejar mimpi, tentang keluarga yang tak paham pasionnya. Kadang, rumah bukan tempat lahir kita, tapi di mana hati kita tenang, katanya, dan kata-kata itu menyentuh sesuatu di dalam saya. Malam itu, kami makan bersama di restoran kecil, memesan pasta yang dia klaim mirip dengan mie goreng. Saya cerita tentang hidup saya di Jakarta, pekerjaan yang melelahkan, tekanan dari orang tua untuk menikah, dan rahasia yang saya simpan rapat, ketertarikan saya pada pria, yang selalu saya anggap sebagai kutukan. Kenapa harus disembunyikan? Tanya Ricky pelan, matanya menatap saya dengan kelembutan yang membuat jantung saya berdegup kencang. Saya tak menjawab, tapi dalam hati, konflik mulai bergolak. Apa ini awal dari sesuatu? Atau hanya ilusi sementara? Keesokan harinya, Ricky mengajak saya jalan-jalan ke Ontana di Trei. Kami melempar koin bersama, dan dia bergurau konon ini akan membawa kita kembali ke Roma. Tapi di balik tawa, saya merasakan getaran aneh, sentuhan tangannya saat membantu saya naik tangga, tatapannya yang tak lepas dari saya. Apa dia merasakan hal yang sama, pikir saya, hati saya terbelah antara kegembiraan dan ketakutan. Kembali ke hotel, saya tak bisa tidur, memikirkan bagaimana hidup saya yang terstruktur tiba-tiba terguncang oleh orang asing ini. Perjalanan bisnis saya berakhir, tapi saya memutuskan memperpanjang tinggal di Roma 2 hari lagi, atas ajakan Ricky. Kami menghabiskan waktu di studio seninya, di mana dia melukis potret saya. Kamu punya mata yang penuh cerita, katanya, dan saat itu, saya merasa dilihat benar-benar untuk pertama kalinya. Tapi bayang-bayang masa lalu muncul, pacar lama saya di Indonesia,
seorang wanita yang saya paksa diri saya cintai, dan teman-teman yang akan mengejek jika tahu. Ini salah, bisik suara dalam kepala saya, tapi hati saya berteriak sebaliknya. Puncaknya datang saat kami duduk di Taman Ila Borghese. Ricky mengaku, "Arie, aku suka kamu. Bukan sebagai teman." Kata-kata itu seperti petir, menyambar hati saya. Saya terdiam, konflik inner saya meledak. Aku tak bisa jawab saya, tapi tangan saya gemetar. Dia tak memaksa, hanya bilang, "Pikirkan saja." Malam itu, saya menangis sendirian, mempertanyakan identitas saya. Kenapa Tuhan memberi perasaan ini jika hanya untuk menyiksa? Kembali ke Indonesia, saya tak bisa melupakan Ricky. Kami bertukar pesan setiap hari, dan perlahan perasaan itu tumbuh. Tapi realita menampar, keluarga saya mengatur perjodohan dengan seorang gadis dari keluarga teman. "Ini untuk masa depanmu," kata ibu. Saya merasa terjebak, hati saya terpecah antara kewajiban dan cinta sejati. Pesan-pesan dari Ricky datang seperti angin segar di tengah hiruk-pikuk Jakarta, tapi setiap kali membacanya, rasa bersalah menyergap lebih dalam. "Kenapa aku biarkan ini terjadi?" gumam saya dalam hati, sambil menatap layar ponsel di kamar kecil apartemen saya. Hidup kembali ke rutinitas, kantor, rapat, dan tekanan dari atasan, tapi sekarang semuanya terasa hampa, seperti kopi tanpa gula. 1 bulan setelah kembali, Ricky mengumumkan dia akan pulang ke Indonesia untuk pameran seni di Yogyakarta. "Aku ingin bertemu lagi," tulisnya, dan hati saya melonjak. Tapi ketakutan muncul, bagaimana jika orang tahu? Di Indonesia, masyarakat masih memandang hubungan seperti ini dengan mata curiga, bahkan di kota besar seperti Jakarta. Aku tak siap menghadapi cercaan, pikir saya, mengingat teman sekolah yang pernah dibully karena rumor serupa. Akhirnya, saya setuju bertemu di Yogyakarta. Saat melihat dia di bandara, senyumnya masih sama, membuat saya lupa segala kekhawatiran. Kami menghabiskan hari pertama di Malioboro, berjalan di antara pedagang kaki lima, makan gudeg yang hangat. "Ini seperti mimpi," kata Ricky, tangannya menyentuh lengan saya sekilas, tapi cukup untuk membuat jantung saya berdegup. Di malam hari, di hotel, kami berbicara panjang lebar tentang masa lalu. Dia cerita tentang mantan pacarnya, seorang pria Italia yang meninggalkannya karena tekanan keluarga. "Cinta tak selalu mudah, Arie. Tapi layak diperjuangkan." Saya akhirnya membuka diri, menceritakan tentang perasaan saya yang selama ini terkubur. Dari kecil, aku tahu aku berbeda. Tapi ayah bilang itu dosa. Air mata mengalir, dan Ricky memeluk saya, pelukan hangat, tanpa kata-kata. Saat itu, saya merasa bebas untuk pertama kalinya. Tapi keesokan harinya, konflik muncul lagi. Saat kami jalan di Candi Prambanan, seorang teman lama dari Jakarta melihat kami. "Ari, siapa ini?" tanyanya, matanya penuh curiga. Saya panik memperkenalkan Ricky sebagai teman bisnis. Ricky terluka, saya bisa lihat dari matanya. "Kenapa bohong?" tanyanya nanti malam. Pertengkaran pertama kami pecah. "Aku tak bisa hidup dalam bayang-bayang, Ari. Jika kamu malu, lebih baik akhiri saja." Kata-katanya menusuk, membuat saya marah pada diri sendiri. Aku takut kehilangan segalanya, keluarga, pekerjaan, balas saya. Kami tidur terpisah, dan malam itu pikiran saya berputar, apa cinta ini layak untuk segala risiko? Atau aku hanya egois? Pameran seni Ricky sukses, tapi hubungan kami retak. Saya kembali ke Jakarta dengan hati berat, dan pesan-pesan kami semakin jarang. Kemudian kejutan datang, ibu menelepon, bilang gadis perjodohan itu setuju bertemu. "Ini kesempatanmu, nak." Saya setuju, tapi saat makan malam dengan dia, pikiran saya melayang ke Ricky. "Ini bukan aku," bisik hati saya. Beberapa minggu kemudian, Ricky datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Dia muncul di depan apartemen saya, dengan lukisan potret saya dari Roma.
Aku tak bisa lupakan kamu, katanya. Kami berbaikan dan malam itu kami berjanji untuk mencoba. Tapi rahasia mulai bocor, seorang rekan kerja melihat kami bersama, dan rumor menyebar di kantor. Ariegai, bisik-bisik mereka. Tekanan meningkat dan saya mulai menarik diri. Inner saya memuncak saat ayah sakit. Saya pulang ke desa dan di sana ayah bertanya tentang pernikahan. Jangan kecewakan kami, katanya lemah. Saya merasa seperti pengkhianat terhadap keluarga atau terhadap diri sendiri. Kenapa hidup harus serumit ini, keluh saya dalam diam. Ricky menelepon mendukung saya. Aku di sini untukmu. Tapi saat itu, seorang teman lama Ricky dari Surabaya muncul kembali, mantannya yang dulu. Dia datang ke Jakarta mengajak Ricky balik bersama. Aku masih cinta kamu, katanya. Ricky ragu dan saya tahu dari nada suaranya. Rasa cemburu menyergap membuat saya bertanya-tanya, apa ini ujian? Malam itu saya konfrontasi Ricky. Pilih dia atau aku, teriak saya. Dia terdiam lalu bilang, aku pilih kamu, tapi kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Kata-kata itu membuat saya sadar, saya yang selama ini lari dari kenyataan. Rasa cemburu itu seperti api yang membakar dari dalam, membuat setiap napas terasa berat, dan saya tak bisa berhenti memikirkan mantan Ricky yang tiba-tiba muncul seperti hantu dari masa lalu. Kenapa sekarang, gumam saya sendirian di kamar, menatap foto kami di Roma yang saya simpan di ponsel. Hidup di Jakarta semakin sulit, dengan rumor di kantor yang semakin liar, dan tekanan dari keluarga yang tak henti. Ayah pulih perlahan, tapi kata-katanya terus bergema, kapan kamu bawa calon istri pulang? Saya bohong bilang sedang sibuk kerja. Tapi hati saya hancur, saya cinta Ricky, tapi bagaimana menjelaskan ini pada orang tua yang konservatif? Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, coming out seperti bunuh diri sosial. Aku takut kehilangan mereka, pikir saya, air mata mengalir di malam sunyi. Ricky setia datang ke apartemen setiap akhir pekan. Kami menghabiskan waktu berbicara, berbagi mimpi. Bayangkan kita hidup bebas di suatu tempat, katanya suatu malam, tangannya memegang tangan saya. Tapi mimpi itu rapuh. Mantannya, Andi, tak menyerah, mengirim pesan pada Ricky, mengingatkan kenangan lama. Saya melihat pesan itu secara tak sengaja, dan amarah meledak. Kamu masih kontak dia, tanya saya tajam. Pertengkaran kedua lebih hebat. Ricky bilang itu hanya teman, tapi saya tak percaya. Kamu ragu pada kita, tuduh saya. Dia marah, kamu yang tak pernah berkomitmen penuh. Kami berpisah malam itu dengan kata-kata pedas, dan saya merasa dunia runtuh lagi. Apa ini akhir, tanya hati saya, penuh penyesalan. Keesokan harinya, saya dapat promosi di kantor, tapi bukannya bahagia, saya merasa kosong. Rekan kerja yang tahu rumor mulai menjauh, dan bos memanggil saya. Jaga image perusahaan, katanya halus. Saya merasa seperti tahanan dalam hidup sendiri. Kenapa aku tak bisa bebas seperti orang lain? Ricky menelepon, minta maaf. Kami bertemu di Kai Aurit, dan dia bilang Andi sudah pergi. Aku hanya ingin kamu. Kami berbaikan lagi, tapi luka masih ada. Saat itu, saya putuskan untuk jujur pada sahabat saya, Budi. Aku gay dan aku cinta Ricky. Budi terkejut, tapi mendukung. Hidupmu, bro. Jangan takut. Kata-kata itu memberi kekuatan tapi juga ketakutan baru. Keluarga mulai curiga. Adik perempuan saya, Lina, datang ke Jakarta dan melihat foto Ricky di ponsel saya. Siapa ini, Kak? Kok sering banget, tanyanya. Saya bohong lagi, tapi dia tak percaya. Jangan bohongi diri sendiri, katanya pelan. Saya terdiam, konflik inner semakin dalam. Apa dia tahu? Puncak konflik datang saat Ricky diundang ke acara keluarga saya. Saya ajak dia sebagai teman, tapi ayah curiga.
Saat makan malam, ayah bertanya langsung, kalian apa hubungannya? Ricky diam menatap saya. Saya panik, bilang hanya teman. Ricky pergi dengan hati hancur, dan saya mengejarnya. Ma, aku tak siap, kata saya. Dia menangis, kapan kamu siap? Aku capek menunggu. Malam itu, saya duduk sendirian di pinggir Danau Sunter, memikirkan segalanya. Cinta ini indah, tapi menyakitkan. Apa layak? Tapi kenangan Roma kembali saat dia menemukan saya tersesat, dan hati saya tahu jawabannya. Beberapa hari kemudian, Andi muncul lagi, kali ini menghubungi saya langsung. Ricky milikku dulu, katanya provokatif. Rasa marah dan cemburu memuncak, dan saya konfrontasi Ricky. Akhiri kontak dengannya, perintah saya. Ricky setuju, tapi bilang kamu juga harus jujur pada keluargamu. Itu ultimatum yang membuat saya gemetar. Saya putuskan pulang ke desa, bercerita pada ibu. Bu, aku suka pria. Ibu menangis, kenapa begini, nak? Tapi dia peluk saya, aku tetap sayang kamu. Ayah marah besar, pergi dari sini. Saya pergi dengan hati remuk, merasa seperti pengkhianat. Ricky menjemput saya di stasiun dan kami menangis bersama. Kita hadapi bareng, katanya. Tapi luka keluarga terlalu dalam dan saya mulai ragu lagi. Penolakan ayah seperti pisau yang tertancap permanen di hati, membuat setiap ingatan tentang rumah terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Dan saya tak bisa berhenti bertanya pada diri sendiri apakah cinta ini benar-benar pantas untuk segala pengorbanan. Kenapa Tuhan inginkan ini jika hanya untuk menyiksa, gumam saya dalam kegelapan kamar, sambil memegang otot keluarga yang kini terasa asing. Ricky berusaha menghibur, tapi luka itu terlalu dalam, membuat hubungan kami semakin rapuh. Beberapa minggu kemudian, kami pindah bersama ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, mencoba membangun kehidupan baru. Ini awal kita, kata Ricky optimis. Tapi realita menampar, tetangga mulai bergosip, dan pekerjaan saya terancam. Bos memanggil lagi, rumor ini mengganggu. Saya bertahan, tapi stres membuat saya mudah marah. Semua gara-gara kamu, tuduh saya pada Ricky suatu malam, meski tahu itu salah. Pertengkaran semakin sering. Ricky bilang saya terlalu pengecut, saya bilang dia terlalu idealis. Di Indonesia, tak semudah di Roma, bentak saya. Dia diam, tapi matanya penuh kekecewaan. Dalam hati, saya tahu dia benar, saya yang selama ini lari dari komitmen penuh. Kemudian pengkhianatan datang. Saya temukan pesan dari Andi di ponsel Ricky, janji bertemu. Kenapa lagi, tanya saya marah. Ricky akui bertemu, tapi hanya untuk akhiri semuanya. Aku tak percaya, teriak saya, dan kami bertengkar hebat. Ricky pergi, meninggalkan saya sendirian dengan amarah dan penyesalan. Apa ini akhir, pikir saya, hati hancur berkeping. Saya hubungi Andi, konfrontasi. Jauhi Ricky, ancam saya. Dia tertawa, dia yang hubungi aku karena kamu tak pernah ada untuknya. Kata-kata itu menyakitkan, membuat saya sadar kesalahan saya. Saya cari Ricky kemana-mana, tapi dia hilang. Malam-malam saya tak tidur, memikirkan bagaimana saya dorong dia pergi. Akhirnya, saya temukan dia di studio seni lamanya di Yogyakarta. Ma, kata saya, menangis. Dia peluk saya, aku juga salah. Kami berbaikan, tapi kepercayaan retak. Kita butuh waktu, katanya. Kembali ke Jakarta, keluarga hubungi saya. Ibu bilang ayah mulai melunak, tapi masih marah. Pulanglah, nak. Saya ragu, tapi Ricky dorong saya. Hadapi mereka. Saya pulang dan pertemuan dengan ayah penuh emosi. Kenapa kamu begini, tanyanya. Saya jelaskan ini aku, ya. Aku tak bisa ubah. Ayah diam lama lalu bilang aku butuh waktu. Kembali ke Ricky, hubungan kami membaik. Kami rencanakan liburan ke Bali untuk reres. Di sana, di Pantai Kuta, kami berjanji selamanya.
Aku cinta kamu, kata Ricky di bawah matahari terbenam. Tapi di balik kebahagiaan, bayang-bayang pengkhianatan masih ada. Tiba-tiba Andi muncul lagi, kali ini dengan ancaman. Aku punya bukti hubungan kalian akan sebar jika tak biarkan aku kembali ke Ricky. Pemerasan itu membuat kami panik. Kenapa dia begini, keluh Ricky. Saya marah, ini gara-gara masa lalumu. Konflik memuncak. Kami putuskan lawan Andi bersama, tapi stres membuat Ricky sakit. Di rumah sakit, dokter bilang itu karena tekanan. Saya duduk di sampingnya, memegang tangannya. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Saat itu, saya sadar betapa dalam cinta saya. Andi akhirnya mundur setelah kami ancam lapor polisi. Tapi kerusakan sudah terjadi, kepercayaan kami goyah. Apa kita bisa lanjut, tanya Ricky lemah. Saya jawab, ya, karena aku tak bisa tanpamu. Sakitnya Ricky seperti cambuk yang membangunkan saya dari mimpi egois, membuat saya menyadari bahwa cinta bukan hanya kata-kata manis, tapi pengorbanan yang menyakitkan setiap hari, dan saya tak bisa lagi lari dari tanggung jawab itu. Kenapa aku biarkan ini terjadi, gumam saya di ruang tunggu rumah sakit, air mata mengalir tak terkendali, mengingat bagaimana pengkhianatan Andi hampir menghancurkan kami. Dokter bilang Ricky butuh istirahat total, dan saya putuskan ambil cuti untuk merawatnya. Di apartemen, saya rawat dia seperti bayi. Makan aku, katanya lemah. Saya peluk dia, kita sama-sama salah. Saat itu, kami berbicara dari hati ke hati tentang ketakutan, mimpi, dan masa depan. Aku ingin kita resmi, katanya tiba-tiba. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tak mungkin, tapi kata-katanya membuat hati saya bergetar. Kita bisa ke luar negeri, jawab saya, untuk pertama kalinya berani bermimpi besar. Tapi realita kembali menyerang. Ayah menelepon, bilang ingin bertemu. Bawa temanmu itu. Saya terkejut, apakah dia tahu? Kami pergi ke desa, dan pertemuan itu penuh ketegangan. Ayah tatap Ricky lama, lalu bilang jika dia buat anakku bahagia, aku terima. Air mata ibu mengalir, dan kami pelukan keluarga. Terima kasih, Yah, kata saya, hati penuh syukur. Tapi di balik itu, saya tahu perjuangan belum selesai, masyarakat luar masih keras. Ricky pulih, dan kami rencanakan perjalanan ke Roma lagi untuk mengenang awal pertemuan. Di sana, di Ontana di Trei, kami lempar koin lagi. Kali ini untuk selamanya, katanya. Tapi saat itu, kabar buruk datang, Andi sebar rumor di media sosial. Teman-teman Ricky di dunia seni mulai menjauh, dan pamerannya dibatalkan. Ini akhir karirku, keluhnya. Saya marah besar, hubungi Andi. Kenapa kamu hancurkan hidup kami, tanyanya. Dia jawab, karena aku cinta Ricky. Pertarungan herbal itu membuat saya sadar, pengkhianatan datang dari rasa sakit hati. Kami putuskan abaikan fokus pada kami. Tapi dampaknya besar. Ricky depresi, tak mau lukis lagi. Saya dukung dia, kamu kuat. Malam-malam kami menangis bersama, berbagi beban. Tanpa kamu aku tak bisa, katanya. Cinta kami semakin dalam, tapi penuh luka. Kemudian, twist datang, seorang kurator seni dari Indonesia hubungi Ricky, tawarkan pameran baru dengan tema cinta terlarang. Gunakan pengalamanmu, katanya. Ricky ragu, tapi saya dorong. Ini kesempatan. Pameran sukses besar, dan Ricky jadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia. Terima kasih, Arye, katanya di panggung, matanya berkaca-kaca. Tapi sukses itu membawa musuh baru. Kelompok konservatif protes, ancam kami. Kalian dosa, teriak mereka di depan galeri. Kami takut, tapi berdiri teguh. Cinta tak kenal batas, balas Ricky. Di tengah kekacauan, saya dapat kabar ayah sakit lagi. Saya pulang dan di ranjang sakit, ayah bilang, aku bangga padamu, nak. Makan ayah. Kata-kata itu menyembuhkan luka lama, tapi ayah meninggal tak lama kemudian.
Pemakaman penuh air mata dan Ricky di sisi saya sepanjang waktu. Dia sudah terima kita, katanya menghibur. Kehilangan ayah membuat saya lebih kuat. Kita lanjutkan hidup, kata saya pada Ricky. Kami putuskan pindah ke Bali, mulai bisnis seni dan kopi. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk, kami temukan kedamaian. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari dalam, saya ragu lagi, memikirkan anak dan keluarga normal. Apa ini benar, bisik hati saya. Keraguan itu seperti racun yang merembes pelan, membuat saya mempertanyakan setiap momen bahagia dengan Ricky, dan akhirnya, di malam hujan di Bali, saya akui, aku tak yakin bisa lanjut. Kata-kata itu keluar seperti pisau, menyayat hati kami berdua, dan Ricky menatap saya dengan mata penuh kepedihan yang tak pernah saya lihat sebelumnya. Setelah semua ini, tanyanya, suaranya pecah, membuat saya merasa seperti monster terburuk. Kami berpisah sementara, saya kembali ke Jakarta untuk merenung. Kenapa aku selalu hancurkan yang baik, gumam saya sendirian, mengingat ayah yang baru saja pergi, dan bagaimana dia akhirnya terima saya. Teman-teman mendukung, Budi bilang jangan buang cinta sejati. Tapi hati saya terbelah antara tradisi dan perasaan. Ricky hubungi saya, aku tunggu kamu. Tapi saya tak jawab, terlalu takut. Kemudian kabar datang, Ricky kecelakaan saat mengemudi ke Jakarta untuk temui saya. Di rumah sakit, dokter bilang kritis. Saya berlari ke sana, memegang tangannya. Jangan pergi, bisik saya, air mata membasahi wajahnya. Malam itu, saya berdoa seperti tak pernah sebelumnya. Ricky sadar, dan pertama katanya, aku cinta kamu. Saya menangis, aku juga. Makan aku. Kecelakaan itu jadi tik balik, saya sadar hidup terlalu singkat untuk ragu. Kami pulih bersama, dan saya putuskan coming out publik melalui seni Ricky. Pameran berikutnya bertema pengampunan dan di sana, kami ceritakan kisah kami. Masyarakat terbagi, ada yang dukung, ada yang benci. Tapi dukungan dari komunitas tumbuh, membuat kami merasa tak sendirian. Ini perjuangan kita, kata Ricky. Tahun-tahun berlalu, kami adopsi anak yatim dari panti asuhan, beri mereka rumah hangat. Keluarga saya, dipimpin ibu, akhirnya terima penuh. Kalian bahagia, itu cukup, katanya. Di usia 40, kami kembali ke Roma, berdiri di tempat pertama bertemu. Kamu ubah segalanya, kata saya pada Ricky. Dia tersenyum, kita ubah bersama. Cinta kami, penuh liku dan luka, ajar saya bahwa keberanian adalah kunci. Di Indonesia yang berubah pelan, kami jadi harapan bagi banyak orang. Cinta tak pandang gender, bisik hati saya, penuh kedamaian.